Selamat malam, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah suara saya kedengaran? Oke, Kedengaran, Mas. baik. Ya. Pertama-tama, salam sejahtera untuk semua, termasuk untuk mereka yang baru pertama kali ya. Dan malam ini juga secara khusus ada dua kakak saya yang hadir ya. Satu Susanti Nugroho, satu Istiarini Nugroho atau Isti Rampengan. Ya. Dan juga saya lihat ada nama-nama yang baru hadir pada malam hari ini. Saudara, tema yang kita mau bahas terambil dari Markus pasal 5 ayat 36, tetapi saya akan membaca mulai dari Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 23 dan selanjutnya ayat 35 sampai ayat yang ke-43. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Markus pasal 5 ayat 21 terlebih dahulu. Markus pasal 5 ayat 21. Ya. Markus pasal 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Markus 5 ayat 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya. Siapakah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ya? Dikatakan ia melihat Yesus. Yairus seorang kepala rumah ibadat, tentu dia kenal dan dia tahu tentang siapa Yesus. Karena tugas dari seorang kepala rumah ibadat atau kepala sinagog itu tugasnya adalah mengatur jadwal pengkhotbah. Siapa guru atau pengajar yang akan mengajar di rumah ibadat itu? Ya, dia akan susun siapa yang akan khotbah. Nah, Tuhan Yesus sendiri kalau di dalam ayat-ayat sebelumnya pernah khotbah di rumah ibadat di Kapernaum, ya. Dan bukan hanya itu, Tuhan Yesus tentu sangat terkenal pada waktu itu dengan pengajaran-pengajarannya, dengan mujizat-mujizat yang dilakukannya. Itulah sebabnya Yairus dia datang mencari Yesus. Dan dikatakan ia tersungkur di depan kakinya. Dan memohon, ayat 23, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit. Anak perempuannya berumur 12 tahun. Sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Sebagai seorang ayah, tentu dia tahu persis bagaimana usaha sekeras apapun dilakukan untuk anaknya yang sedang sakit keras. Dia tentu sudah mencari tabib untuk mengobati anaknya yang dia kasihi. Tetapi segala usahanya yang sudah dia kerjakan tidak berhasil. Tetapi dia percaya ada satu guru yang bisa melakukan mujizat kesembuhan sekalipun anaknya sudah hampir mati. Maka dia datang mencari Yesus. Dan di situ dia sujud. Itu artinya dia menyembah Yesus Kristus. Ayat 35. Memang ayat ini diselingi dengan peristiwa tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Secara ringkas, perempuan ini dia punya iman dan berkata dalam hatinya, kalau asal ku jamah saja jubah dari Yesus, aku akan sembuh. Dan ternyata dia melakukan itu dan dia mengalami kesembuhan.
Dan Tuhan Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahnya? Perempuan ini mengaku, dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengatakan, engkau selamat ya dan sembuh. Jadi yang terpenting adalah kata selamat dan sembuh. Sebenarnya kata ini juga yang sama yang dikatakan oleh Bapak Yairus. Dikatakan apa? Supaya ia selamat, supaya anakku selamat dan tetap hidup. Jadi keselamatan itu menjadi hal yang utama. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada perempuan itu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saya akan lanjutkan ayat 35. Markus 5 ayat 35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Saudara anggota keluarga dari Bapak Yairus juga kenal Yesus. Yesus sebagai guru. Ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Artinya yang pergi bersama dengan Yesus Kristus hanya 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Bersama dengan Bapak Yairus dan rombongannya. Mereka pergi menuju ke rumah Bapak Yairus ini. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Saudara, Tuhan Yesus ketika sampai di rumah itu menyaksikan orang menangis dengan histeris, ya, ribut itu dengan histeris, ya, dan Tuhan Yesus mengatakan anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tapi mereka malah mentertawakan Yesus. Maka Yesus mengusir mereka. Dan Tuhan Yesus mengajak Bapak Yairus dan Ibu Yairus beserta dengan 3 muridnya itu masuk ke kamar dari anak Pak Yairus. Apa yang dilakukan di dalam ayat 41? Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum. Talita kum itu bahasa Aram. Talita itu artinya gadis atau anak perempuan. Memang usianya baru 12 tahun. Tapi bahasa Aram bisa diterjemahkan sebagai gadis atau anak perempuan. Dan kum itu berdiri. Dan penulis yaitu Markus, dia memberikan dalam bahasa Yunaninya yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Hai gadis, berdirilah. Hai anak perempuan, bangunlah. Ketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara, ayat yang akan kita renungkan, yaitu dari Markus 5, ayat 36b. Jangan takut,
percaya saja. Saudara, dua kata yang sangat pendek. Jangan takut. Saudara, sebetulnya masalah takut ini adalah masalah hal yang bisa wajar, bisa tidak wajar. Kalau trauma, itu tidak masuk ke dalam istilah yang dipakai di sini. Misalkan trauma takut terhadap ketinggian, takut kepada binatang. Saudara, takut di sini lebih sebetulnya kata fobio ini lebih ke arah khawatir, gentar, tapi juga bisa berarti waspada dan hormat. Kalau waspada demikian, saudara. Dalam masa COVID ini, tentu kita harus menggunakan masker. Kita takut kena COVID, betul. Tetapi dalam kondisi seperti itu, ketakutan itu bukan ketakutan yang seperti dialami oleh Bapak Yairus tadi. Tetapi kita lebih berwaspada. Menggunakan masker, bahkan double masker, atau yang lain. Tetapi di sini Bapak Yairus mengalami satu kekhawatiran, satu kegentaran yang luar biasa. Oleh karena apa? Oleh karena anaknya sedang kritis, hampir mati. Siapakah sebagai orang tua yang tidak gentar, tidak khawatir, tidak takut ketika anaknya dikatakan oleh dokter sudah tidak ada harapan. Dokter angkat tangan. Tentu kita akan gentar. Saya teringat seorang anak sekolah minggu yang mengalami kecelakaan di jalan tol. Ayahnya datang ke rumah sakit, tapi anak itu sudah koma. Lalu dia katakan kepada dokter, perawat, anak saya tetap dimasukkan ke dalam ICU. Gawat darurat. Berapapun saya akan bayar. Gitu. Berapapun. Dia seorang pemilik pabrik, dan rumah sakit Sumber Waras itu bahkan dipenuhi, sampai halamannya dipenuhi oleh karyawan dari pabrik itu dengan pakaian seragamnya. Hari kerja Bapak itu tiba-tiba harus pergi ke rumah sakit. Memang menyedihkan. Tapi dokter setelah merawat selama 2 hari, dokter ini memutuskan anak ini harus dipindahkan ke kamar biasa. Dan dokter ini mengatakan anakmu sudah tidak ada harapan lagi. Alat-alat harus segera dicabut karena ICU akan diperuntukkan buat orang lain. Saudara, betapa hancurnya hati seorang ayah. Dia tetap memaksa mengatakan, berapapun saya akan beri, berapapun saya akan bayar. Tapi dokter dengan bijaksana mengatakan begini, baiklah, kita tes sel yang ada di otaknya. Kalau cairan yang ada di otaknya masih ada tanda kehidupan, saya akan pertahankan dia tetap di ICU. Tapi dokter ini sudah tahu bahwa semua gerakan yang ada di jantung, di nafas, semua itu adalah dengan alat bantu saja. Kemudian diambillah cairan dari kepala, dari otak, dari anak ini, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Harapan kita. Karena di sana ada alat untuk memeriksa cairan otak ini. Untuk menentukan apakah masih ada kehidupan atau tidak. Jadi bukan karena jantung masih berdenyut atau tidak. Saudara, kemudian setelah diberitahu bahwa anaknya sudah tidak ada, maka papanya merelakan. Begitu ditaruh di kamar biasa, alat-alat dilepas, tidak lama kemudian anak yang baru berumur 8 tahun ini mengembuskan nafas terakhir. Betapa hancur. Saudara, siapa yang tidak takut seorang ayah kehilangan anak-anaknya? Saudara, tetapi apa yang dimaksud bukan berarti Tuhan Yesus menghardik Bapak Yairus ini. Perkataan jangan takut itu tidak sama dengan apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam bagian-bagian yang lain, yang mengatakan, mengapa kamu tidak percaya dan mengapa kamu menjadi takut?
Ada beberapa ayat yang mengatakan demikian. Itu berbeda sekali. Karena Bapak Yairus ini bukan orang yang tidak percaya. Justru dia adalah orang percaya. Oleh sebab itu ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, itu sebetulnya Tuhan Yesus ingin memberikan satu ketenangan. Kamu jangan takut. Percaya saja. Saudara-saudara, itulah sebabnya ketika kita di dalam pergumulan apapun, saya tidak tahu apa yang membuat saudara merasa takut. Yang paling menakutkan tentu kalau itu berhubungan dengan hidup dan mati. Itu paling menakutkan tentu. Mungkin dari kita banyak pengalaman. Saya kalau mau menceritakan juga bisa. Banyak. Dan peristiwa yang paling menakutkan yaitu kalau kita sudah hampir dipanggil pulang oleh Tuhan, anak-anak masih kecil, kita bukan takut kita dipanggil pulang, bukan. Tapi takut bagaimana masa depan anak-anak kita nanti. Tapi saudara-saudara, di sini apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Jangan takut. Tenanglah. Itulah sebabnya, pada waktu kita mengalami ketakutan, ingatlah, kita harus tenang. Jadilah tenang. Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan kepada mereka yang takut, yang kurang percaya, jadilah tenang. Jangan takut. Percayalah. Saudara-saudara, hal inilah yang bisa kita alami. Ketika kita mengalami ketakutan apapun, kita datang kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri memberikan ketenangan kepada kita. Dan kita pun berusaha menenangkan diri kita. Jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri. Sehingga kita khawatir, kita gelisah, kita takut akan masa depan. Dari keluarga kita, anak-anak kita, dari pekerjaan kita, dari perekonomian, keuangan kita. Saudara-saudara, jangan itu membuat kita takut. Bahkan terhadap kesehatan dari keluarga kita maupun kesehatan kita. Perkataan Tuhan Yesus, jangan takut. Seharusnya juga membuat kita menjadi tenang. Saudara, apa yang kita bisa pelajari selain kita harus menjadi tenang? Tuhan Yesus, dia selalu akan menyertai. Inilah bukti wujud bagaimana Tuhan Yesus peduli kepada orang-orang yang beriman yang membutuhkan pertolongan, sekalipun itu masalah kematian. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu bahwa anak Pak Yairus itu sudah mati? Dia tahu. Dia tahu. Bahkan keluarganya pun datang memberitahu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, jangan dengarkan itu. Jangan hiraukan itu. Dan Tuhan Yesus justru menyertai Bapak Yairus pulang ke rumah. Apa yang diminta oleh Pak Yairus? Tumpangkan tangan kepada kepala anakku supaya dia selamat dan dia tetap hidup. Itu permintaan dari Pak Yairus. Saudara, terlalu banyak ayat yang mengatakan, jangan takut, percayalah, aku menyertaimu. Di dalam perjanjian lama begitu banyak. Saya bisa bacakan ayat-ayat. Salah satunya, atau beberapa ayat yang saya bisa bacakan untuk saudara. Dikatakan demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Ulangan 31 ayat 6. Dalam Yesaya 41 ayat 13 dikatakan, sebab
Aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong. Saudara, jangan takut. Dia menyertai kita, dia memegang tangan kita, dan dia sanggup menolong kita. Saudara, masih banyak ayat yang lain. Yesaya 43 ayat 5 katakan, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Yeremia 1 ayat 8. Janganlah takut kepada mereka sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Terlalu banyak ayat-ayat yang kita bisa bacakan pada malam hari ini tentang jangan takut. Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Saudara, itulah sebabnya di dalam ayat tadi sebetulnya dipakai kata monon. Monon itu diterjemahkan di sini saja. Tapi sebetulnya bisa diterjemahkan dengan hanya percaya. Jangan takut. Monon pesteo atau pesteo monon. Artinya apa? Hanya atau hanya itu. Hanya saja, hanya percaya saja. Nggak perlu yang lain. Kamu tenanglah. Hanya percaya saja. Itulah jalan keluar dari segala kegentaran, kekhawatiran, persoalan hidup kita. Apapun. Hanya itu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris juga bisa diterjemahkan mempunyai iman. Hanya punya iman. Percaya saja. Mudah nggak percaya itu? Tadi Ibu Nona juga mengatakan percaya itu pemberian Tuhan. Memang anugerah itu. Itulah sebabnya Martin Luther di dalam salah satu semboyan reformasi, yaitu sola fide. Hanya iman. Hanya percaya. Saudara, kita diselamatkan hanya karena percaya. Dan itu pun sola gratia, hanya karena anugerah. Hanya percaya kita diselamatkan. Hanya percaya kita mengalami berkat Tuhan demi berkat Tuhan. Kasih karunia demi kasih karunia-Nya. Hanya percaya saja. Kita akan alami. Saudara, itulah sebabnya apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini, saya tidak tahu apa menjadi pergumulan saudara saat ini. Ataupun yang saya tahu, mungkin saudara sedang bergumul tentang apapun. Saudara-saudara, ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Percaya saja. Aku menyertai-Mu. Aku menolong-Mu. Itulah bukti kenapa Tuhan Yesus tidak hanya menyuruh Yairus pulang. Pulanglah, imanmu telah menyelamatkan. Karena Tuhan Yesus ingin menjadi satu bukti bahwa Dia sungguh-sungguh menyertai. Sama seperti apa yang difirmankannya di dalam perjanjian lama. Dia menyertai. Dan dia memegang tangan dari anak Yairus. Perhatikan kata Tuhan Yesus memegang tangan dari anak Yairus. Dan berkata, Talita, kum. Hai anak perempuan, berdiri. Dan anak itu berdiri dan berjalan. Saudara-saudara, apa yang difirmankan Tuhan selalu ya dan amin. Dan pasti akan digenapi. Oleh sebab itu, apapun pergumulan kita bawa kepada Dia. Jangan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kau hadir bersama dengan kami. Ajar kami tenang dalam menghadapi semua pergumulan hidup kami. Sekalipun itu sulit ya Tuhan. Engkau tahu, sulit.
apalagi berhadapan dengan masalah kematian. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa percaya kepada Tuhan. Menyerahkan segala kekhawatiran kami, ketakutan kami kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Ketika kami percaya akan janji-Mu, maka hati kami tenang. Dan ketika kami percaya akan janji-Mu, itu cukup untuk menyelesaikan seluruh persoalan hidup kami. Ajar kami sungguh-sungguh beriman kepada-Mu ya Tuhan. Di masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit sekalipun, kami tidak takut. Termasuk masalah ekonomi, termasuk masalah kesehatan, termasuk masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah antara hidup dan mati oleh karena sakit penyakit. Karena kami tahu Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.